Imam salah satu musola di Jakarta Barat ditangkap polisi. Melakukan pembunuhan sebenarnya sudah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu. Namun dilaksanakan pada saat ini dengan alasan supaya orang-orang yang ada di sekitar rumah korban tidak mengetahui ataupun lupa dengan wajah ataupun identitas pelaku. Harapan saya sama keluarga, saya minta dihukum yang setimpal seberat-beratnya, hukum mati. Halo saudara, jumpa kembali bersama saya Vidi Batlolone di Gelar Perkara. Saudara, karena sakit hati pelaku merencanakan pembunuhan terhadap kakek sang gadis pujaan sejak tahun 2022. Selama 2 tahun memendam dendam, pada 16 Mei sekitar jam setengah 5 pagi, pelaku menusuk korban yang tengah mengambil air wudhu di musola. Lantas, kenapa pelaku tega membunuh kakek gadis pujaannya? Kami akan mengulasnya dalam Gelar Perkara. Cinta ditolak, amarah bertindak. Saudara, pelaku membunuh korban lantaran sakit hati karena perlakuan korban yang dianggap tidak menyenangkan saat pelaku menemui cucu korban. Lalu perlakuan tidak menyenangkan seperti apa yang mendorong pelaku tega menghilangkan nyawa kakek sang gadis pujaan? Simak liputan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Selain karena dari pihak korban juga tidak menyambut baik niatan dari si pelaku untuk menjalin hubungan dengan cucu korban, diketahui juga bahwa cucu korban tersebut ternyata sudah memiliki pasangan ataupun teman dekat yang lain. Sehingga atas dasar itulah pelaku merasa sakit hati dan kecewa. Jadi si pelaku ini karena ditolak cintanya, jadi dia melakukan sesuatu yang di luar nalar itu. Nah, yang menjadi masalah sebetulnya adalah kenapa dia bisa memendam rasa itu sampai 2 tahun. Berarti ini kan sudah diperhitungkan masak-masak. Cinta ditolak, emosi bertindak. Seorang pemuda ini tega menusuk seorang kakek berusia 70 tahun di Kedoya, Jakarta Barat hanya gara-gara keinginannya mendekati cucu korban ditolak. Akibat kejadian tersebut, korban yang merupakan imam sholat di salah satu musola harus kehilangan nyawa. Lantas bagaimana bisa? Karena cinta ditolak, pelaku tega membunuh korban. Berikut penelusuran saya di Gelar Perkara. Akhir Mei lalu, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan kakek usia 70 tahun, seorang imam salah satu musala di Kedoya Utara, Jakarta Barat. Pelaku MGS sempat kabur selama lebih dari 2 pekan. Melalui CCTV yang tersebar di sekitar TKP, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Kini, pelaku MGS ditahan di Polres Jakarta Barat. Untuk menghilangkan jejak, pelaku mencukur rambutnya dan mencukur kumisnya. Jadi aslinya tadinya pelaku ini berkumis. Itu terekam pada saat pelaku melintas di salah satu CCTV yang kebetulan bisa kita capture dan kita rekam serta kita olah sketsa wajahnya sehingga menghasilkan sketsa wajah yang sudah kita sebar beberapa hari yang lalu. Baru-baru ini kami mendatangi TKP pembunuhan di Jalan Pesing Garden, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Jarak antara rumah korban MS dan musala hanya sekitar 2 meter, dipisahkan oleh sebuah jalan kecil. Kalau kita lihat dari tempat kejadiannya, memang ini adalah rumah dari korban dan ini adalah musola atau tempat kejadian di mana seorang pemuda menusuk imam masjid sesaat sebelum akan dilaksanakannya sholat
subuh. Kalau kita lihat bagaimana lokasi dari tempat penusukan itu, ini lokasinya merupakan di tempat wudhu atau di toilet dari musola. Dan kalau dari keterangan polisi dan juga saksi mata, memang penusukan terjadi di sini. Dan saat penusukan pun dari korban ini sempat bangkit dan juga mencoba untuk mengejar dari pelaku dan berlari ke arah jalan seperti itu. Penusukan terhadap MS terjadi pada Jumat 16 Mei sekitar pukul 4:30 pagi. Saat itu korban tengah berwudu di tempat wudu lantai 1 musola. Tersangka MGS yang telah mengintai korban langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam. Usai melukai korban, tersangka langsung kabur. Kami bertemu Hasan Basri, salah seorang warga yang mendengar teriakan MS. Saat kejadian, Hasan berada di lantai 2 musola. Sampai jam setengah 4, 4.30 atau 4.35 lah kan, azan subuh. Azan subuh saya kan udah di atas gitu kan ya. Biasa sholat sunnah. Dalam sholat sunnah belum selesai sholat sunnah, terdengar suara bapak tuh teriak, "Oi, tolong," kata dia. Pas sudah selesai saya salam, saya ubar keluar bukan langsung turun, naik di atas kan, musola kan di atas. Pas saya lihat di atas, saya bapak, "Ada apa bang?" Gua ditabok, kata dia gitu. Bapak dia tabok itu, saya ubar turun, "Mana orang bang?" "Lari ke sana." Hasan tak habis pikir bagaimana bisa ada orang yang tega menghabisi nyawa korban yang dikenal ramah dan baik hati. Belakangan, usai pelaku ditangkap, Hasan teringat pernah mengetahui sosok pelaku. Kalau sehari-hari orang baik, biasa grecek itu sila biasa, dia setiap orang lewat, laki perempuan dia negur. Itu biasa gitu. Mas saya kan bergaul sama dia udah puluhan tahun. Si pelaku ini nggak dikenal gitu ya di lingkungan ini apa gimana? Iya, waktu kejadian itu nggak dikenal. Tapi setelah ketangkap orangnya, disebutin orangnya, ciri-ciri orang, baru ingat, wah dulu dia kan pernah pacaran sama cucu Pak Ustadz ini. Baru ingat tuh, wah waktu dia ngantar, saya lihat dia pakai dinas satpam gitu. Kepergian MS meninggalkan duka mendalam pada keluarga korban. Masih jelas dalam ingatan Sani, anak sulung korban, saat mendapati sang ayah terluka sesaat sebelum sholat subuh. Terus adik saya keluar, kenapa pak gitu. Bapak ditabok sama orang, orangnya kabur. Pas adik saya ngelihat darah, dia langsung ke rumah saya, ngetuk-ngetuk pintu. Saya angkat tuh, dia udah nggak sadar. Cuma masih sempat manggil nama saya. Sampai di rumah itu udah nggak sadar sampai dia hembuskan napas yang terakhir. Sani menyebut 2 tahun lalu sempat mengetahui pelaku MGS datang menemui keponakannya. Tapi Sani tak mengenal pelaku. Pernah datang, cuman saya nggak ngeliat wajahnya, cuman ngeliat sepatunya aja. Dia duduk tuh, kalau duduk di depan pintu. Ya, yang saya lihat itu nggak di rumah ponakan saya. Nggak tahu. Saya orangnya aja juga saya nggak kenal. Saat ini keluarga berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Keluarga saya minta dihukum yang setimpal seberat-beratnya, hukum mati lama sekali. Sampai hari ini saya masih berasa. Kasus pembunuhan yang menimpa MS berawal saat tersangka MGS menaruh hati pada A, cucu korban. Keduanya bekerja di Pasar Kedoya, Jakarta Barat. MGS bekerja sebagai petugas keamanan pasar, sementara A, cucu korban, bekerja di toko emas. Sekitar 2022 lalu, MGS berkunjung ke tempat tinggal A untuk menyampaikan perasaan cinta. Namun, saat berada di rumah A, tersangka sakit hati lantaran merasa tidak mendapat sambutan baik dari korban MS. Selain itu, tersangka juga kecewa cintanya ditolak. Ternyata cucu korban telah memiliki kekasih. Karena
ketika saya datang berkunjung mendapatkan perlakuan yang menurut dia kurang pas. Contoh ketika dia datang, korban tidak menyapa atau cenderung mendiamkan. Jadi setelah diketahui selain karena dari pihak korban juga tidak menyambut baik niatan dari si pelaku untuk menjalin hubungan dengan cucu korban, diketahui juga bahwa cucu korban tersebut ternyata sudah memiliki pasangan ataupun teman dekat yang lain. Ini atas dasar itulah pelaku merasa sakit hati dan kecewa. Polisi menyebut tersangka telah merencanakan pembunuhan terhadap korban sejak 2022 lalu. Diketahui, tersangka sempat mengamati suasana TKP sebelum beraksi. Niat untuk melakukan pembunuhan sebenarnya sudah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu. Namun dilaksanakan pada saat ini dengan alasan supaya orang-orang yang ada di sekitar rumah korban tidak mengetahui ataupun lupa dengan wajah ataupun identitas pelaku. Seminggu sebelum melakukan aksinya, pelaku melakukan observasi, datang bolak-balik ke TKP untuk memantau situasi pada saat nantinya dia akan melakukan aksinya. Kasus pembunuhan terhadap MS dipicu masalah asmara lantaran cintanya ditolak oleh cucu korban. Kriminolog menilai tersangka menghabisi nyawa MS lantaran menganggap korban telah menghalangi cintanya. Sebetulnya masalahnya sederhana ya, karena cinta. Tetapi sesederhana itu ternyata menghasilkan perilaku yang sangat-sangat besar, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Karena ternyata penolakan cinta itu membuat seseorang itu merasa harga dirinya itu disakiti, terluka harga dirinya, jatuh harga dirinya. Nah, dia nggak mungkin menyasar calon istrinya atau seseorang yang dia cintai. Berarti dia menyasar seseorang yang menolak kehadirannya, yaitu kakek itu. Selain itu, mudah tersulut emosi dan tak mampu mengendalikan diri, mendorong tersangka berbuat nekat di luar nalar. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor dalam keluarga. Nah, ketika seseorang yang ditolak cintanya tapi dia melakukan kegiatan-kegiatan destruktif, biasanya dia berasal dari keluarga yang tidak mencintai dia, melakukan penolakan. Ada trauma-trauma yang membuat dia merasa bahwa ketika aku mencintai seseorang, orang itu harus mencintai aku. Atau kalau bisa, orang itu harus mencintai aku. Kalau dia tidak bisa mencintai aku yang akan merebut cintanya. Jadi ketika dia ditolak, dia merasa bahwa harga dirinya sangat-sangat diinjak-injak. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukumannya maksimal pidana mati. Yang pertama adalah pasal 338 KUHP dengan pidana penjara 15 tahun penjara. Dan pasal 340 KUHP dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dan yang ketiga adalah pasal 351 ayat 3 dengan pidana 7 tahun penjara. Jatuh cinta boleh-boleh saja, tapi jika tak diterima, jangan gelap mata. Kendalikan diri, jangan hilang akal. Lantaran tak dapat menahan emosi, dapat menghantarkan diri ke jeruji besi. Berpikir sebelum bertindak, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Masni Rahmawati, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta. Sejumlah pengedar narkoba di wilayah Medan Sunggal, Kota Medan, nekat menceburkan diri ke sungai untuk menghindari tangkapan petugas kepolisian. Informasinya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Gelar Perkara.